Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun diparingi dahar, Bu. Oh, mangke. Mangkane sik burung banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki semari maem, Bu. Budati nggih, ya ingkang ngebel kula, ya ing WA. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Hasan, Ketua Takmir Masjid An-Nur GSI yang kami hormati dan kami muliakan, dan para takmir yang lain serta jamaah yang kami hormati, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur, dan juga khususon ibu-ibu napa Bu kumpulane pengajian Masjid An-Nur, karena seragame kuning-kuning ya. Tapi nggak tahu oleh ngeridit apa kontan. Nggak apa-apa, yang penting nganggo kan Bu ya. Nah, urusan kredit, urusan guri. Dan juga mungkin bapak-bapak yang di luar ya, yang mendengarkan di pojok sana, mudah-mudahan dengar suara saya. Dan mudah-mudahan tetap konsentrasi meskipun ada di luar. Semua hadirin hadirat adik-adik yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di dalam wadah silaturrahim, atau istilah Indonesia halal bi halal, halal dengan halal ya. Itu maknanya ya wis silaturahim. Kalau anak-anak bahasane unjung-unjung, kalau ilmu manajemen bahasanya pertemuan. Banyak kalau ilmu teknologi bahasanya komunikasi. Wakeh kabeh mau maksudnya silaturahim. Kita bisa ketemu di Masjid An-Nur ini, masjid yang penuh cahaya, cahaya dari Allah ya. Kita ngaji, kita bersama-sama untuk mengkaji agama kita, yaitu Islam, lewat silaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan seluruh niat dan amal serta usaha Bapak Ibu di dalam rangka ibadah kepada Allah selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau doa itu aminnya yang banter Bu, biar dikabulkan oleh Allah. Lah nek amine males, iki jere malaikat ngamini kok nglemek ngono ya. Karena itu malaikate males ngabulno ya. Kita hanya berusaha walam ya. Nah, ibu bapak adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketemu pertama ini sangat menyenangkan. Makanya jangan seperti parean, suwe ora ketemu, suwe ora jamu, jamune godhong telo. Suwe ora ketemu,
ketemu pisan ati loro aja gelo. Suwe ora jamu, jamune godhonge tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan aja gelo. Lah nek engko gak dikai aja, apalagi diubah dadi gelo, wis tak mulai ae aku. Gak jido ceramah. Insya Allah begitu diubah enake nggih. Suwe ora jamu, jamu godhonge bayem. Suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi ayem. Nah, ngeten nggih, itu yang pas, yang cocok ya, cocok iwak ndok. Hadirin Bapak Ibu, oh ini kurang. Oh, enggak dengar ya. Ini tes. Oh. Iki berarti dicekel ya. Mikir ya. Gak kena ditemplekno iki. Daerah gelem njaluk digendong nih. Jadi itu Bapak Ibu, nomor kali sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, yang telah memberi pencerahan kehidupan manusia dari jahiliyah menjadi Islam, dari syirik menjadi bertauhid, dan dari kebiadaban menjadi berperadaban. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya sampai akhir hayat kita nanti, hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wonten sing namine Bu Husnul Khotimah? Mboten. Bapak Husnul walaupun tidak ada namanya Husnul Khotimah atau Bu Husnul Khotimah, Pak Husnul Khotimah, besok kalau menghadap Allah kita diridhoi oleh Allah, semua namanya diubah Husnul Khotimah. Husnul itu apa sih? Baik. Khotimah pungkasan, akhir hidup. Berarti akhir hidup yang baik. Akhir hidup yang baik itu berarti diridhoi oleh Allah. Lah kalau sudah diridhoi oleh Allah, jaminannya apa, Bu? Surga. Ini tadi disinggung Pak Ketua Takmir, Ibu menang jumlah. Ini pilihan lurah menang, Bu, jenengan. Lurah wedok. Ya, milih wedok. Bapaknya kalah ya, separuh Pak jenengan. Ya. Jadi alhamdulillah, jadi ibu-ibu lebih semangat, lebih banyak dari bapak. Mungkin bapaknya masih kerja Ibu ya, belum datang, atau yang sudah datang udah capek ya, gak sempat tenagane entek, wis ngelimpruk. Alhamdulillah isek ngikhlasno ibu budal haji, budal ngaji, gitu. Coba kalau bapak nggak ikhlas, aku teko kerja capek-capek ya, wayahe dilayani, maem gawe wedang kopi teh, ya, engko teko jenengan dilabrak. Nah, insya Allah bapak ibu-ibu baik, ikhlas, ngerti nek bojone ngaji. Nggih Pak, ngaten Pak. Alhamdulillah. Kita bersyukur Bapak Ibu, adik-adik, bahwa kita masih dalam keadaan iman Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena selain itu, ya, selain itu tidak ada yang bisa masuk surga. Loh Ustaz, lalu gimana yang lain? Ya alam, Allah memfirmankan ada di surat Al-Bayyinah ayat 6 bahwa seluruh orang selain Islam itu tempatnya finari jahannam.
Duh. Pun apa? Surat Al-Bayyinah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Artosipun, sesungguhnya orang-orang kafir baik dari ahlul kitab maupun orang musyrik ya finari jahannam. Napa artose finari jahannam? Di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal abadi. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk manusia. Siapa ini yang bilang? Allah langsung pada kita. Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, jelas sekali. Nah, alhamdulillah kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insya Allah kita selamat fid dunya wal akhirah. Bu, penduduk wong sak donya ini pira, Bu? Apal? Kira-kira. Ya. Kira-kira kabeh. Ya. Kira-kira 8M kurang lebih. Itu yang muslim 2M lebih, ya, 2M lebih yang muslim. Berarti mong seperempati penduduk dunia. Jadi kalau tadi dibaca oleh Qori surat Ali Imran 133 sampai 136, di mana 133 adalah yang berbunyi, ini Bu diulang lagi, Bu. G. Diwaos. Nah. Bahasa Rio. Budarti, enggak diwaos. Ya, sudah ketemu ya, enggak. Diartikan, Bu. Ada artinya itu. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Perintah Allah kepada kita, wahai umat Islam, ya, supaya kita ini cepat-cepat bergegas ya menuju apa? Ampunan Allah. Yang pertama, ya, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, surganya Allah. Yang mana luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Disediakan untuk siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Gak ono ghairu takwa ora enek. Musyrikin gak ono, kafirin gak ono. Disediakan lil muttaqin, hanya untuk orang yang bertakwa. Jadi surga seluas langit dan bumi itu akan dihuni oleh orang yang bertakwa. Lah tadi telah saya singgung, orang yang bertakwa itu hanya sekitar 2M kurang lebih. Ya. Dan yang tidak bertakwa berarti 6M lebih.
Kira-kira swarga glundangan apa kosong? Glundangan ya kosong. Nek neraka bek ya. Tapi walaupun banyak ya nerakane ya isek ombo, isek glundangan. Walaupun yang masuk neraka itu lebih banyak manusianya. Nah, kita saja orang yang beriman itu masuk surganya ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ya. Yang langsung berarti yang diridhoi oleh Allah. Yang sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bersih sehingga oleh Allah dimasukkan dalam surga secara langsung. Karena sudah diampuni semuanya. Karena memang orang mukmin yang begitu itu yang betul-betul wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Selalu mohon ampun kepada Allah ya dengan penuh ikhlas, semangat dan terus-menerus istiqomah. Dan selalu beribadah sehingga diridhoi oleh Allah. Nah, oleh karena itu temanya yang telah kami berikan kepada panitia yaitu menjaga fitrah untuk meraih ridho ilahi. Jadi yang penting ridhonya, ini oleh ridho Allah mesti swarga, gitu ya. Jadi ridhonya Allah dulu. Nah, kita habis Ramadan ya ini coba dievaluasi awak dhewe iki lho. Kira-kira ibadahe sakbare Ramadan iki apa isek kaya Ramadan wingi? Apa isek ana pengaruhe titik-titik Ramadan wingi? Ya, kita amalkan di mana Ramadan itu semangatnya luar biasa ya. Salat 5 waktunya jamaah ya masjid, sholat tahajudnya tiap hari di masjid saulan namanya sholat qiyamul Ramadan ya, tarawih ya. Tadarusnya maca Quran terus bendino ya. Infake ya bendino. Iktikafe 10 hari yang terakhir full ya. Di samping itu juga ngasih buka, masake wong sing poso, wong sing iktikaf ya, ibu-ibu luar biasa, wis pegel wis poso sek masakno wong liya. Lho, luar biasa nek poso. Meniku kuwi seneng ae, ora rumangsa pegel, ya. Karena apa? Semangat Ramadan. Luar biasa ya. Bagus baik vertikal maupun horizontal. Hubungan kepada Allah maupun hubungan kepada sesama manusia. Nang saiki wis Syawal. Tanggal pinten iki, Pak? 12 ya. Kalau 23-nya apa ini? Matahari ya atau umum, tapi Syawalnya baru 22 ya. Iya betul. Nah, maka Bapak Ibu masih ada 6 hari atau 7 hari Syawal ya. Nah, ini sisa-sisa yang ada di bulan Syawal. Posone kira-kira Syawalis mari kabeh apa urung? Sampun. Alhamdulillah. Bapak-bapak sampun? Wah. Jadi kalau sudah selesai alhamdulillah. Karena puasa Syawal itu pahalanya ya yaitu sama dengan puasa 1 tahun. Sapa wong poso Ramadan terus diikuti poso Syawal 6 dino, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Nggih. Nah, itu berarti melanjutkan puasa Ramadan. Nanti kalau sudah Syawal, mungkin kalau mampu Senin, Kamis, mampu lagi Ayyamul Bid. Ya, kalau mampu lagi puasa Nabi Daud. Ya, itu pertanyaannya, adakah bekasnya Ramadan kemarin setelah ada di bulan Syawal? Mestinya masih
Ada, masih banyak ya Bu ya. Nah, ini contohnya ngaji. Kan jelas ini kalau nggak kena panggilan iman ya kira teko. Kan itu Bapak-bapak ya begitu, karena terpanggil iman, terpanggil suatu kebutuhan, perintah Allah dan Rasulnya sehingga sawalan. Ini ngaji, boleh ilmu. Boleh ilmu itu penting. Boleh ilmu itu ibadah. Kapanpun sampai meninggal dunia baru berhenti. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari buayan ibu sampai liang kubur, ya. Jadi sejak gendongan ibu sampai liang lahat baru berhenti. Apalagi ilmu agama. Gitu nggih? Saged nggih? Temen ta? Alhamdulillah. Itu ya. Makanya ada parian. Nanti kalau bilang cakep ya meskipun saya nggak cakep. Bunga melati jatuh di kali. Tambah lama tambah basah. Meskipun seusai Ramadan, tetapi ibadahnya tambah lama tambah baik. Amin. Jadi walaupun sesudah Ramadan, kula menjenengan ibadahnya tetap api, tetap tambah, tidak berkurang jauh. Ya. Ada ulama menjelaskan salah satu tanda orang ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah adalah setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Nah gitu ya. Contohnya apa? Ya kalau sebelum Ramadan jamaah ping pindho ping pisan. Tapi setelah Ramadan ping 4, malah ping mo, atau setiap hari 5 waktu. Sebelum Ramadan tidak pernah ikut ngaji, ibu-ibu jamaah An-Nur. Mari Ramadan melok ngaji. Ya itu jadi tambah, ya. Sebelum Ramadan medit, nggak pernah infak, kikir, metekil, wahil. Mari Ramadan luman. Ya. Sebelum Ramadan itu suka tukaran toh. Mari Ramadan duluran damai. Iku jengene bahwa perbuatan antara sebelum Ramadan dan sesudahnya lebih baik, berarti berhasil, sukses. Ya, pembinaan Ramadannya atau ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Niki sing ningali sinten? Artinya yang tahu siapa? Yang tahu diri kita masing-masing. Saya nggak tahu. Diri kita dan Allah yang tahu. Oh saya luwe api apa luwe elek ya. Justru para ulama menegaskan kalau tadi kan hanya hal-hal yang tidak diamalkan misalnya ya. Tapi kalau setelah Ramadan kok malah buruk, malah maksiat, malah mungkar, itu menurut para ulama berarti ibadah Ramadannya itu yo enggak bener, yo enggak diterima oleh Allah. Ya, itu makanya hati-hati. Jangan sampai kita sesudah Ramadan itu lebih jelek, setidaknya minimal sama ya, sama dengan sebelumnya. Mempertahankan takwa kita itu namanya la'allakum tattaqun. Nah, tadi Ali Imran ayat 133 tadi, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu cirinya apa? Satu cirinya adalah yaitu fitrah akidah. Itu yang pertama. Fitrah akidah artinya akidahnya bersih, keyakinannya bersih, tidak dicampuri dengan syirik. Itu namanya fitrah akidah. Jadi imannya kuat, murni lillahi ta'ala. Tidak ada tandingan, nggak diselusupi dikit pun oleh kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang lain.
keyakinan klenik, keyakinan Nyi Roro Kidul, keyakinan apa meneh? Mistik, ya. Keyakinan ana dina apik, dina elek, keyakinan ana grombol gede itu ana jin singete sing berbahaya. Itu akidah. Jadi kita memurnikan keyakinan kita hanya Allah yang wajib disembah, wajib diibadahi, wajib dimuliakan, wajib diagungkan, wajib dihormati ya, dan dipuji segalanya. Itu namanya fitrah akidah. Ya, tidak syirik. Kenapa? Kalau syirik berarti sudah tidak fitrah lagi. Dan jenengan perlu ketahui orang yang gagal masuk surga itu salah satunya adalah karena melakukan syirik. Meskipun amalnya banyak, ya, tapi kalau dia syirik itu gagal masuk surga. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, jadi fitrah akidah. Karena itu qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Ya. Allahus somad. Allah tempat bergantung. Jadi kita minta kepada Allah. Urusan dunia minta Allah. Urusan akhirat juga minta kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Dan tidak ada istilah perantara dalam Islam. Ya, tidak ada. Langsung pada Allah. Jangan pakai perantara-perantara. Itu yang garai syirik. Ya. Jadi kita minta dunia kepada Allah, urusan akhirat juga kepada Allah. Dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada suatu pun yang menyamai Allah. Banyak dalilnya. Yang kedua, fitrah ibadah. Artinya ibadah kita yaitu ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, salate sesuai tuntunan Rasulullah, posone sesuai tuntunan Rasulullah, dan lain-lainnya ya. Jadi semua apa yang ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya, apalagi ibadah makhluk, ibadah hubungan kita kepada Allah. Karena apa? Di surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekali-kali menyekutukannya. Nah, kemudian di ayat lain bahwa kita menyembah Allah itu harus benar-benar hanya kepada Allah, dan kalau kita ada tandingan kepada Allah berarti ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah. Naudzubillahi min dzalik. Itu fitrah yang kedua. Dan Rasulullah juga bersabda, man amala laisa amruna ya fahuwa raddun. Siapa yang beramal tentang agama yang aku tidak pernah perintahkan, maka amalan itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah. Karena itu kudu ana contone sangka Nabi ya. Nomor loro ikhlas, nomor telu dilakoni kabeh sesuai tuntunan. Gitu ya. Nomor 3 fitrah akhlak. Fitrah akhlak artinya perbuatan, perilaku, perkataan kita itu sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nyontoh Nabi. Karena ayat 21 surat Al-Ahzab Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada ya pada diri Rasulullah, yaitu menjadi contoh bagi kita semua apa? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik ya, yang baik. Jadi tidak ada duanya. Paling bagus itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Aja niru artis, Bu. Engko gayae modele niru artis ya. Engko niru John Lennon apa-apa ya. Niru lagi siapa? Ya yang model-model barat itu ya. Jangan. Boleh-boleh aja tapi asal yang tidak dilanggar ya ada. Misalnya membuka aurat jangan. Modelnya yang bagus boleh lah karena urusan dunia itu boleh niru ya orang kafir. Tapi kalau sudah melanggar maka tidak boleh ya. Tuh, tapi kalau urusan ibadah tidak boleh campur. Harus murni dari Allah dan Rasulnya ya. Kalau urusan muamalah seperti kita ini kan bukan milik kita kan HP ini ya. Itu seperti apa ini? Kamera dan sebagainya itu kan gayanya wong kafir-kafir. Apa kita tidak boleh pakai? Boleh. Hanya pakai aja karena ini urusan dunia. Nah, itu. Jadi tidak ada istilah bid'ah pada barang-barang muamalah ya. Jadi semakin maju dunia akan semakin baik ya, maka kita boleh meniru asal bukan urusan agama dan bukan urusan yang menentang agama gitu ya. Nah jadi itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjuwa wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau kita ingat kepingin berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Nggih, niku. Jadi ada berapa? 3 fitrah yang harus dipertahankan oleh kita. Fitrah akidah, fitrah ibadah, fitrah akhlak. Nah, yang akhlak itu kita kembangkan di surat Ali Imran ayat 133 tadi. Di antaranya yaitu kita adalah ciri takwa yang pertama apa Bu? Allazi ya itu dibaca ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini berhenti dulu. Ini sampai di situ dulu ya. Jadi ini sudah horizontalnya. Jadi ciri orang takwa selain tadi ya, fitrah akidah, ibadah akhlak, maka horizontalnya kita adalah ciri orang takwa itu suka memberi, suka infak ya. Kalau ada orang medit itu orang takwa ya. Jadi cirinya orang takwa itu suka memberi. Walaupun kecil, walaupun hanya 1.000 rupiah, tidak masalah. Tapi kan kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Itu ciri orang takwa. Baik waktu lapang maupun waktu sempit. Itu cirinya orang takwa yang luar biasa. Nah, kita ini sebagai orang muslim, mukmin juga gemar infak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu ya. Itu ciri horizontal yang pertama ya. Yang kedua wal kadiminal itu ya, yaitu sanggup mengelola amarah ya. Jadi artinya itu maknanya menahan amarah. Tapi bisa kita kembangkan sanggup mengelola amarah. Karena tidak semua marah itu salah. Ada marah yang positif. Nah, marah yang salah itu marah yang negatif, yang menuruti hawa nafsu. Marah positif contohnya apa? Orang itu model-model ada yang dikasih kode aja, itu sudah ngerti, ya. Ada yang sudah dikasih bahasa halus terus terang. Nuwun sewu niki mboten angsal lewat mriki nggih. Ngono isih nambeng. Ada model yang baru diberi apa? Bentaan baru dia merasa. Gitu ya. Nah, itu model-modelnya orang. Maka bila yang pertama kedua nggak perlu pakai kekerasan. Tapi kalau yang model dablek, nah itu baru, tapi tetap tidak boleh akan membahayakan fisiknya. Mungkin disentil, ya, mungkin kalau anak-anak dijiwir
atau di apa ya. Lah itu ada tapi jangan sering-sering, itu berbahaya. Nah, itu ada seperti itu. Oleh karena itu kalau kita lihat contoh Nabi, ketika ada orang masuk masjid, beliau khutbah, langsung duduk, langsung ditegur Nabi, berdiri. Apa kamu sudah sholat? Belum ya Rasul. Sholat dulu 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Walaupun imam sudah khutbah, bapak-bapak, kalau Jumatan masuk masjid tetap minimal tahiyatul masjid, baru duduk mendengarkan khatib berkhutbah. Itu contoh-contoh marah tegas atau positif. Lah sing marah yang jelek itu tidak terkontrol ya. Jadi sak karepe dhewe gitu ya. Emosi luar biasa, tadinya guanteng malah elek. Ibu-ibu tadinya cuantik ya, waktu marah kayak mak lampir. Iya, gitu ya. Anak itu jangan marah. Gitu. Rasulullah ngajarkan pada kita, dan kalau kamu mau marah, ambillah air wudhu. Lu kok ngono Ustaz? Iya, kenapa? Orang marah itu identik dengan api. Ya, api isok padam disiram banyu, diwuduin. Ya. Nek wis wudu kok ana apa ini? Tanda-tanda kemarahan. Burung iso mandek, salatlah 2 rakaat. Ya, nek wis salat 2 rakaat kok isih marah cek nemene rek. Wis turu wae. Ya, nublek nang jero dhuwur kasur kono ya. Itu aja selesai. Itu yaitu contoh solusi mengatasi marah menurut riwayat. Dan Al-Qur'an tadi wal kadiminal ghaid, sanggup mengelola amarah ya. Kemudian ada hadis menyatakan yang dikatakan orang kuat itu bukan karena fisiknya yang kuat, ya fisiknya besar, ya, balung besi, ototnya otot kawat, kayak Mike Tyson, kayak Elifit, kayak siapa meneh, Norton, dan sebagainya, bukan. Tapi Rasulullah ngandikan bahwa beliau bersabda, laisas sadidu bisur'ah. Ya, bukanlah orang yang kuat itu karena fisiknya kuat hebat. Innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang dikatakan orang kuat itu adalah kalau dia bisa nahan ketika akan marah, enggak jadi marah. Nah, itu namanya menurut Rasulullah orang yang hebat. Ya, Bapak Ibu ya. Oleh karena itu jangan suka marahan. Nanti tambah apa? Parah ya. Lebih baik kita beramah-ramah supaya mendapat rahmat ya. Ojo marah-marah nanti tambah parah. Ayo kita beramah-ramah supaya mendapat rahmat. Ingatkan ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Wal afina anin nas, yaitu sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Jadi Rioyo kemarin salah nggak salah saling memaafkan. Karena itu biasanya ya model-model yang Jawa ini ya ketemu selamat Idul Fitri ya, mohon pangapura ya, dosaku, dosamu ya. Ana sing ketemu salaman langsung 00 yo. Kosong-kosong. Jadi model-model ini. Apa gitu boleh? Boleh. Tapi yang benar yang diucapkan oleh pembicara tadi, kalau sahabat itu kita niru sahabat ya. Di saat Idul Fitri itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabnya apa nak? Taqabbal ya karim ya, pinter 100 ya. Ini sing bener, ini nyuntuh sahabat ya. Jadi sahabat ning ana dina Idul Fitri ku terlalu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Jawabnya taqabbal ya karim. Apa yang bisa artinya anak-anak? Artinya apa itu? Ayo. Nanti kalau bisa tak kasih hadiah. Taqabbalallahu minna wa minkum artinya apa? Biasanya kan nggone suratan ucapan-ucapan itu lah ono ya. Itu. Ada yang bisa?
Ayo angkat tangan yang bisa. Kasih hadiah. Hadiahnya gak nanggung-nanggung loh yo. Kok tak golekno nang ngene dompet ana duit. Duit abang apa duit biru? Abang, merah. Ya ini ana merah ya. Mungkin iki ana merah biru ae. Ya. Siapa? Anak-anak ya? Oh iya wes, berdiri. Kale engko diajari ibuke. Apa nak berdiri? Apa artinya? Apa ke sini? Sini ke depan. Ya, lewat permisi sama ibu-ibu, permisi ya. Ini ke depan. Ke depan ya. Ya, bisa ya? Siapa namanya? Siapa? Salva. Kelas berapa, Nak? Kelas 4. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Coba. Ulangi lagi, semoga Allah menerima dan kamu. Ya, ulang lagi. Semoga Allah menerima amal ibadah. Amin. Betul, Bu? Betul ya? Oh, dibetulkan ibu-ibu ya. Ini sini. Kasih hadiah ya. Ya tenan, jamu. Muga-muga dompete gak keri. Mergo tadi kopiahku ya keri nang mobil. Alhamdulillah. Ojo akeh-akeh ya, sitok ae ya. Ojo biru ae. Pinter ya, yang sekolah pinter ya. Ye Bapak Ibu, nyenengno arek cilik. Ya, supaya rajin, supaya semangat. Jadi itu taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kami ya dan kamu semua gitu ya. Jadi ini wal afina anin nas, sanggup memaafkan kesalahan manusia ya yang lain. Jadi kita harus maaf, jangan pendendam, karena pemaaf itu adalah akan menjadi orang yang mulia. Bu, Bapak, kalau kita jadi pendendam seperti orang sana seberang, bu, pitung turunan kata sepuro kon. Itu keterlaluan. Keterlaluan. Jangan ya. Kita sesama saudara muslim, oh ya pernah salah, kita pernah melakukan kesalahan, tapi jangan lama-lama, ayo podo damai meneh ya. Aja sampai suwi-suwi. Itu perintah Rasulullah, kamu boleh tidak tegur sapa itu hanya 3 hari ya. 3 hari itu artinya masih ditoleransi, ora dicatat dosa. Tapi nek wis 3 dino kok isek belum damai, maka akan dicatat dosa. Kalau jenengan jamaah Nur berinisiatif terlebih dahulu memaafkan atau minta maaf, salah atau tidak salah, itu yang hebat. Bila ditolak, maka dosanya ditanggung yang nolak. Jenengan yang sudah maafkan dan minta maaf itu sudah tidak berdosa. Ngoten nggih? Nggih. Nah, itu terus ditutup dengan ayat apa itu tadi? Yaitu wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Siapa itu yang berbuat baik? Takwa, suka infak, ya tidak pernah marah-marah, ya suka memaafkan orang lain ya. Dan di paling akhir ayat yang dibaca Ibu tadi 136, yaitu tidak terus menerus 34 dulu ya. Tidak 5 dulu, tidak terus menerus melakukan yaitu dosa.
berhenti taubat lalu mohon ampun kepada Allah gitu ya. Itulah orang yang dijanjikan, yaitu apa? Akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nggih sampun nggih, gak suwi-suwi wis akeh iki. Wis 45 menit. Biasanya aku ceramah mau setengah jam. Nah, ini sakai tambahan 1/4 jam. Ibu ya, kalau dibahas terus sampai subuh habis, kuat sampai subuh. Aku sing tak kuat. Terima kasih, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada parean lagi. Ada jarum patah jangan disimpan dalam peti. Ada hal-hal yang salah jangan dimasukkan dalam. Saiki parean Jawa nomor 2. Goreng kucur wajane sangka lemah. Ini ngono. Keliru ya. Goreng kucur wajane sangka lemah, aja nganti mati genine. Iki ngono pitutur sarana genah, ampun ngantos dados atine. Saged Bu? Saged Pak nggih? Jadi pitutur sarana genah ampun ngantos dados manahipun panjenengan sedaya. Akhire pangapunten nggih. Terakhir, walaupun tadi katanya Pak Ketua Tamit sudah akhir ya, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kula panjenengan diparingi sehat wal afiat oleh Allah. Mudah-mudahan diparingi cukup rezeki yang berkah. Mudah-mudahan nanti kalau dipanggil Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.